Selamat datang di keluarga besar DT Komputer ya untuk teman-teman yang baru bergabung pada hari ini ya, saya ucapkan selamat ya. Keluarga besar DT Komputer merupakan keluarga yang sangat luar biasa, yang orang-orangnya sangat unik dan orang-orangnya mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap rekan-rekan kerjanya ya gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap karyawan baru ketika bergabung di keluarga besar DT Komputer. Jadi video ini sangat penting untuk ditonton. Kenapa? Ini menjadi panduan dasar bagi setiap karyawan baru yang tergabung, sehingga nanti tidak ada yang merasa canggung atau merasa bingung mau ngapain aja di hari pertama kerja ini ya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh karyawan baru itu, yang pertama adalah memperkenalkan data diri lengkap kepada semua tim secara online dan offline. Jadi yang namanya kita baru kan, teman-teman atau tim kan belum kenal ya dengan kita, makanya kita harus ada inisiatif untuk mengenalkan diri ya. Mengenalkan diri itu lengkap semuanya, nanti ada poin-poinnya, dan itu dilakukan secara online dan offline ya. Jadi cara online-nya seperti apa? Cara online-nya itu membuat video singkat profil diri minimal 1 menit dengan poin-poinnya gitu ya. Yang pertama itu ada nama lengkap ya, buatkan nama lengkapnya, dan kemudian nanti nama panggilannya siapa atau nama akrabnya, nanti supaya teman-teman bisa lebih akrab dengan si karyawan baru, maka dia harus menyebutnya juga nama panggilan sehari-harinya apa. Dan kemudian itu asal kota atau daerah. Nah, misalnya asal kotanya dari mana atau daerahnya dari mana. Kemudian sebutkan juga alamat lengkap kota asalnya tersebut. Dan kemudian pendidikan terakhirnya apa ya. Pendidikan terakhir itu penting juga harus disampaikan ya. Dan kemudian itu ada status menikah atau belum ya. Kalau seandainya sudah menikah ya, sebutkan mungkin kapan menikahnya, atau sudah punya berapa orang anak, itu harus disampaikan. Dan kemudian alamatnya di Kota Padang ya. Misal kalau tinggal di rumah, rumahnya di mana, kalau seandainya kosnya di mana, itu harus disampaikan juga alamat lengkapnya. Dan kemudian hobi ya. Jadi hobi ini harus disampaikan juga. Jadi teman-teman kita di tim harus tahu gitu hobi si karyawan baru ini apa gitu ya. Dan kemudian itu ada motivasi gabung di DT Komputer itu apa ya. Jadi ceritakan singkat apa motivasinya, kemudian apa harapannya ke depan gitu, atau ada motivasi lain di DT Komputer ya. Jadi harus disampaikan juga sehingga semua orang tahu ya. Dan kemudian itu silakan tambahkan poin lain jika perlu. Nah, dari poin-poin yang sudah diberikan itu kan wajib ya untuk diisi nanti di video singkatnya. Sekarang kalau seandainya ada poin-poin lain ya silakan gitu. Bisa contoh poin-poin yang lainnya, contoh nama orang tua boleh, atau pekerjaan orang tua, atau jumlah saudara, silakan, tidak apa-apa. Yang penting semakin orang tahu tentang diri kita, maka orang lain akan semakin mengenali diri kita. Jadi poinnya seperti itu, oke? Di video online-nya seperti itu ya, dibuat di hari pertama. Kalau bisa usahakan sebelum berangkat kerja videonya itu udah dibuat, oke? Dan kemudian itu offline. Offline itu adalah perkenalkan diri setiap ketemu tim secara langsung ya. Jadi di saat kita datang, mungkin hari pertama nanti ditempatkan di salah satu toko, nanti ditentukan. Setelah datang ke sana, kita yang datang perkenalkan diri. Misal namanya siapa? Nama saya si A, saya bla 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 bla. Silakan kenalkan diri lengkap ya dengan tim yang ketemu nanti di lapangan ya, atau di toko di saat karyawan baru ditempatkan. Nah, itu kan baru salah satu tim ya. Nanti yang namanya tim kan ada beberapa orang, ada banyak gitu ya. Jadi setiap ketemu dengan yang lain, lakukan dengan hal yang sama. Perkenalkan diri dengan rendahkan hati ya. Jadi jangan sampai kita karyawan baru ya, karyawan baru maupun karyawan lama itu nggak boleh tinggi hati, harus merendahkan hatinya. Jadi jangan merasa kita lebih besar, jangan merasa mungkin kita lebih hebat ya, atau merasa mungkin kita lebih senior, nggak boleh. Di sini kita saling merendahkan hati, oke? Dan kemudian setelah video tadi itu dibuat, video kirimkan ke nomor WA yang ada di sini, yaitu di nomor 0852 6393 1615 ya. Yang harus diingat, video ini usahakan dibuat sebelum berangkat kerja ya. Misal hari pertama ini masuknya jam berapa? Jam 7. Berarti jam 6 usahakan udah dikirim. Kalau seandainya masuk jam kerja hari pertama ini jam 8, berarti jam 7 usahakan sudah dikirim. Oke? Namanya juga video perkenalan ya. Jadi videonya udah dikirim, nanti semua tim mudah-mudahan bisa langsung tonton ya. Ini mereka tidak akan terlalu kaget, ini yang masuk siapa, ini yang baru gabung siapa, ini akan menjadi tim saya siapa ya. Jadi itu bagian dari perkenalan yang efektif ya.
karena kita tidak akan langsung bertemu dengan tim yang lain. Oke. Dan kemudian dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, maka diwajibkan pakai masker selama jam kerja. Ya, jadi karyawan baru ini harus wajib pakai masker. Apalagi nanti kalau seandainya ditempatkan di wilayah perbatasan Kota Padang ya, seperti outlet kita ada yang di dekat Jembatan Layang ya, itu udah perbatasan antara Pariaman dengan Padang. Biasanya kalau setiap kita lewat, kalau seandainya tidak ada masker, kita bakalan di stop ya, nggak boleh lewat. Makanya wajib pakai masker. Mau di jalan, mau di toko, wajib pakai masker. Untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain, seperti itu. Dan kemudian gunakan pakaian sopan dan rapi. Gunakan pakaian yang selayak mungkin, yang rapi, yang enak dipandang, ya, dan jangan lupa juga untuk berhias diri sehingga orang menjadi enak memandang kita, seperti itu. Dan kemudian di hari pertama kerja, si karyawan baru sudah akan langsung ditempatkan di salah satu outlet yang sudah ditentukan, ya. Mungkin si karyawan baru udah tahu ya outletnya di mana, maka itu nanti langsung menuju ke sana. Jamnya berapa, jam masuknya berapa, usahakan misalnya masuk jam 7, usahakan sebelum jam 7 udah sampai. Kalau bisa masuk jam 8, sebelum jam 8 atau 15 menit sebelum jam 8 itu udah sampai di sana, seperti itu. Nah, untuk lokasinya di mana, nanti silakan komunikasikan dengan tim atau yang sudah ada di grup WA tersebut, atau dengan meminta share lokasi ya. Dan kemudian rendah hati dan kosongkan gelas sebelum mengikuti sesi training ya. Tanpa kita mau mengosongkan gelas kita, tanpa kita mau merendahkan hati kita, maka hari pertama ini akan menjadi hari yang terburuk ya, sepanjang hidup. Maka di sini diperlukan kerendahan hati dan mengosongkan gelas. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sesenior apapun kita, yang penting yang namanya kita masuk ke lingkungan baru ya, yang pastinya suasananya berbeda, ilmunya akan ada perbedaan juga. Maka di sini kita perlu belajar ya. Jadi kita harus mau mengesang gelas dan rendahkan hati. Meskipun nanti yang akan mengajarkan kita umurnya lebih kecil, jangan pandang itu. Yang harus kita lihat adalah dia yang akan menjadi tim kita, yang akan menemani kita untuk perjalanan kita untuk satu ke depan. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap berhubungan dengan baik ya, yang namanya tim ya, mungkin kita merusak hubungan. Penting hubungan yang baik, menjaga hubungan. Seperti itu ya. Dan kemudian mentor training akan dibawakan langsung oleh tim yang bertugas pada saat itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mentornya itu langsung di lapangan. Ya, misalnya nanti sekalian baru datang ke lokasi toko yang sudah ditentukan, nanti ada satu atau dua atau beberapa tim di sana. Jadi nanti langsung belajarnya sama tim yang ada di sana. Nanti belajar kita nanti ada melalui offline seperti itu. Nanti secara online-nya ada juga. Nanti berupa video-video atau kita nanti melalui room meeting. Ya. Dan kemudian wajib untuk semangat dan antusias mempelajari segala yang ada di Detek. Standar operasional pembukuan, standar operasional kebersihan, standar operasional melayani konsumen, kemudian basic rule, dan lain-lain. Jadi itu harus dipahami semua. Caranya apa? Caranya kita harus antusias dan semangat dalam mempelajarinya. Jadi tidak perlu diajarkan dulu baru mau belajar, tapi di sini bagaimana kita mencari informasi sebanyak mungkin untuk bisa kita semakin menguasai ya materi-materi yang ada di Detek ini. Jadi inisiatif kita, semangat kita, antusias kita dibutuhkan di sini. Ya, harus banyak bertanya, harus bisa mendekatkan diri. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan kemudian untuk jam masuk, istirahat dan pulang nanti menyesuaikan jadwal. Ya, nanti diatur nanti oleh bagian yang mengatur jadwal jam masuknya, istirahatnya dan pulang ya. Jadi nanti akan terus diupdate, akan terus diinformasikan bagaimana untuk jam masuk, istirahat dan pulang. Nah, di sini kita akan ada shift. Untuk masalah shift ya, nanti itu tinggal dikomunikasikan. Yang pastinya kalau kita ada kebutuhan misalnya di kebutuhan pagi, berarti kita bisanya masuk siang ya. Berarti kita tinggal komunikasikan dengan si tim yang mengatur jadwal ya, sehingga tidak terjadi nanti bentrok, tidak terjadi miskomunikasi. Kapan waktu untuk memberitahu kita ada keperluan itu adalah minimal 1 hari ya sebelum hari H ya, 1 hari sebelum H. Misalnya besok kita ada kebutuhan pagi, berarti sekarang kita udah ngasih tahu ke tim yang mengatur jadwal bahwasanya saya besok ada keperluan, jadi masuk siang aja ya. Jadi meskipun udah kita sampaikan, itu belum tentu bisa juga dipastikan akan masuk siang ya, karena nanti yang namanya bagian tim yang mengatur jadwal, dia akan menyesuaikan juga dengan jadwal yang lain ya. Siapa tahu meskipun kita udah minta masuk siang, ternyata ada lagi tim yang lain yang membutuhkan untuk masuk siang juga. Ya, maka itu akan dipertimbangkan oleh tim pengatur jadwal mana yang lebih urgent. Oke, pesan dari saya, tetaplah semangat bekerja dengan tim. Ya, semoga bisa menjadi bagian tim yang baik, yang mampu memberikan kontribusi
terhadap perusahaan dan untuk semua. Ya, sekian dari saya. Sampai ketemu di toko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.